Episode pertama catatan anak teknik geowisata. Kamera rolling and action. Ya, halo, selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi di catatan anak teknik sama saya Gali. Dan di samping saya ini ada seorang yang mungkin jarang Anda kenal di Instagram. Ya, dia dengan movementnya yaitu geowisata, sebuah gerakan yang memperkenalkan kekayaan alam geologi Indonesia yang ternyata bisa lah untuk menginspirasi gitu. Misalkan lagi ngetren nih sekarang nih travel Instagram atau apa, event ini masa pandemi ya, tapi dia nggak kendor itu untuk mengenalkan ya gimana kayaknya geologi Indonesia. Ya, di sini ada Mas Awang Negara. Tepuk tangan dulu, Cai. Ya, selain beliau adalah penggerak di geowisata, beliau juga seorang sarjana teknik geologi ya? Iya, sarjana teknik geologi. Lulusan berapa, Mas? Saya lulus 2018. Oh, tapi memang interest ke geologinya memang sudah tinggi ya? Dari apa mungkin sebelumnya atau ngulik-ngulik atau bahkan sekolahnya pun juga ngambil geologi? Jadi sebenarnya kalau misalnya saya tuh bisa disclaimer dulu. Ini sebenarnya kita satu sekolah. Biar kita kelihatan lucu aja di internet, jadi kita tanya-tanya dulu. Oke, dikenalin lagi coba, Mas. Oke, jadi seperti Mas Gale ya sebenarnya kalau misalnya saya tuh dulu mengemban waktu STM tuh emang STM Geologi Tambang. Ya teknik lah di Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta yang Merican kayak gitu. Jadi geologi tambang masuk 2009, lulus 2013. Ya. Terus vakum sekolah-sekolah dan lain-lain, baru 2014 itu masuk di teknik geologi. Kalau lebih gitu. Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Iya. Kampus legendnya para kaum-kaum baret merah gitu. Kalau sering nongkrong lewat di ring road di mana pada pakai baret merah itu antara dua itu kalau nggak stay Bayo itu geologinya UPN. Kita ganti device ya, soalnya tadi yang papor kita tadi bikin kameranya kabut, jadi kita pakai yang lebih less asapnya. Ini sambil santai ya coy ya. Jadi kan masih seger nih, ini tanggal 20, video ini dibuat tanggal 28. Enggak sih? Iya, 28. Ya, 28 kan? 28 Mei. 28 Mei yang which is kalau 26 Mei itu kita kemarin hangat di sosial media itu mengangkat tentang mengenang gempa Jogja ya. Bukan meratapi bro, mengenang gempa Jogja. Dikat-kat sidik bro. Mengenang gempa Jogja, oke? Dan pasti teman-teman ini denger lah ya apa yang namanya mungkin di Twitter atau di Instagram apa tentang geologi gitu. Wah, keinget-inget gempa Jogja nyambungnya ke geologi. Nah, Aweng sendiri mungkin bisa jelasin simpelnya geologi itu kayak apa sih, Coy? Ilmu apa gitu mungkin kan kok teman-teman kalau suruh jelasin aku itu abot banget gitu. Iya, paham. Sebenarnya kalau misalnya geologi itu secara umum kan ilmu untuk memahami kebumian lah gitu. Intinya ilmu bumi, segala macam apa yang bergerak di situ, apa isinya, dari bumi sampai dari kerak, dari luar sampai intinya, dan pergerakan dan fenomena yang ada di bumi itu sendiri. Intinya semua fenomena yang bergerak di bumi secara alami itu bisa masuk ke geologi. Intinya sih itu sih. Masih belum dong pasti. Karena saya sendiri yang sekolah juga masih ngawang-ngawang juga. Walaupun kalau diajak nyambung ya diajak ngobrol sedikit nyambung lah ya. Ngomong-ngomong soal gempa Jogja nih. Ini kan sudah 14 tahun. 14 tahun. Ada nggak sih kiranya itu kayak apa ya? Mungkin kalau ngomongin mengenang itu kan pasti yang diingat-ingat tentang apa namanya keburukannya gitu. Lah, sedihnya apa jenenge
rumah-rumah runtuh lah dan sebagainya, itu kan yang sering dipicturekan di video-video yang kalian tonton 1 menit itu kan. Nah, ini kira-kira tuh apa sih nilai plusnya atau mungkin hikmah yang sebenarnya bisa kita ambil dari setiap kejadian atau fenomena alam sih? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kalau misalnya seperti itu ada gempa Jogja kan jadi semacam apa ya, gempa Jogja itu kan momen ada bencana di Jogja pada saat itu, yang terjadi sekitar 1 menit lah ya kira-kira ya, 1 menit, dan itu kan posisinya pagi jadi orang belum siap apa segala macam gitu loh. Nah sebenarnya ilmu geologi sendiri itu bisa menjembatani kita untuk lebih waspada dengan cara kita mengerti geologi itu sendiri. Kalau orang Jogja tuh paling enggak tuh ya tahu kondisi geologi yang ada di sekitarnya lah. Contoh seperti gempa yang ada di Jogja. Nah, dan ini sebenarnya gempa yang di Jogja itu yang mengenerate apa dia? Jadi Kok bisa ada gempa loh? Misalkan kayak yang 2006 dulu kan, karena minimnya informasi orang larinya ke selatan semua, padahal ya mungkin waktu itu juga fenomena Gunung Merapi kan, lagi rame, lagi masuk ke silet lah waktu itu gitu kan, bikin orang panik. Waktu ada terjadi itu malah lari ke selatan, sekitar jam 9 berbondong-bondong pada naik. Nah ini kan sepertinya memang harus jadi pengiling. Iya, jadi pengiling, jadi pembelajaran lah. Jadi pembelajaran pada 2006 kan juga sosial media belum kayak sekarang, orang juga untuk menangkap informasi juga nggak kayak sekarang juga gitu loh. Tapi kalau misalnya sekarang saya rasa sih lebih siap gitu loh. Kalau untuk gempa seperti itu gitu loh. Makanya kan dengan mengerti apa sih yang mengenerate tadi yang seperti yang saya bilang gitu loh. Sebenarnya tuh apa variabel-variabelnya gitu loh. Gimana cara mengatasinya gitu. Sebenarnya tuh di geologi tuh bisa dengan memahaminya tuh kita bisa memahami seperti itu. Sampai sini pun juga kita bisa mengambil kesimpulan ya, memang dari gempa Jogja itu tuh kita jadi harus mengerti semua itu tidak harus disikapi dengan panik ya Mas. Benar. Ada berbagai faktor bisa jadi, saya sedikit-sedikit nyambung nih soal geologi kan, ada yang faktor vulkanis, ada yang tektonik gitu kan, dari yang gunung berapi atau dari laut. Ya. Itu kan ada tuh sebab atau tanda-tandanya tuh. Kalau gempa vulkanik atau tektonik mungkin bisa di-sharing sedikit Mas. Contoh misalkan gejala gempa vulkanik itu apa, atau gejala gempa di laut itu kayak apa sih? Kalau masalah gejala sebenarnya itu luas banget ya. Cuman kalau misal masalah gempa di Jogja sendiri, karena kenapa bisa ada gempa tuh karena Indonesia termasuk salah satu negara yang dilewati lempeng-lempeng besar yang ada di dunia. Indonesia sendiri itu ada 3. Salah satunya itu ada di selatan Jawa. Jadi ketika lempeng itu bukan, otomatis kan dia kan ada pergerakan, apalagi kalau yang di selatan Jawa itu pergerakannya sekitar 7 cm per tahun. Oh, itu yang ceritanya kayak benua Australia geser-geser itu ya? Iya, jadi kalau 50 tahun lagi nanti kita cuman pakai kapal ya kurang lebih, ya itu sekian tahun teman. Dari pergerakan itu kan pasti kan ada masa, ada suatu potensi gerakan-gerakan yang sekiranya itu membuat bumi itu jadi gonjang-ganjing gitu, kayak gitu loh, jadi bergerak, jadi apa segala macam. Nah, karena itu bergerak terus. Nah, ketika bergerak terus seperti itu, otomatis yang ada di sepanjang perbatasan lempeng itu, potensial gempa itu selalu ada setiap waktu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ke arah mitigasi, persiapan seperti rumah tahan gempa, terus kayak sosialisasi gempa itu apa, itu emang harus dikuasai oleh orang Indonesia, apalagi orang yang tinggal di sepanjang lempeng yang bergerak tadi. Nah itu gimana kalau misalkan nggak bergerak aja? Nggak bisa. Soalnya itu nggak bisa. Lempeng bumi itu kan sebenarnya dibilang dinamis, selalu bergerak terus. Jadi ketika di suatu tempat itu ada gunung berapi yang masih aktif, di situ pasti ada potensi gempa. Yang jelas. Itu di semua bagian dunia ya? Maksudnya kalau ada semua gunung di Jepang pun juga? Semua.
ya gimana waktu gempa itu, dan konklusi ternyata kalau bumi ini selalu bergerak. Dan ini balik lagi nih ke apa, geowisata yang lagi digalakkan sama Mas Awang nih. Jadi apa ya, kayak Yeah. misalkan ini kan udah 14 tahun nih Om. Hmm. 14 tahun ya, semua orang udah pasti move on dari kejadian itu, walaupun mungkin masih ada yang, ya kita bisa lihat contohnya sekarang udah banyak apa, hasil rumah kreasi baru setelah gempa, yang teletabis lah, apa yang jadi sekarang jadi spot wisata di Yogyakarta. Itu kan hasil dari dampak apa ya, kejadian fenomena geologi yang pernah kita alami nih. Kiranya kalau misalkan yang secara fenomena yang secara natural itu ada nggak sih yang mungkin bisa dikunjungi teman-teman? Jadi kan biar apa ya, bisa sekalian mungkin dijelaskan gitu kan, atau mungkin tempatnya sudah tertata nih. Nah, kira-kira itu apa, Pak? Kalau untuk tempat yang tertata tuh sebenarnya cuman ya kayak rumah dom, rumah teletabis itu, rumah domnya juga sebenarnya juga salah satu metode untuk rumah yang anti gempa juga. Nah, itu sebenarnya yang menarik, yang setelah saya beberapa tempat, ada dua tempat di Yogyakarta sebenarnya untuk tempat dalam tanda kutip bisa untuk napak tilas. Nah, untuk napak tilas itu untuk mengenang kalau misalnya dulu tuh gempa Jogja itu seperti apa gitu loh. Yang pertama itu di atas rumah dom itu sendiri. Jadi rumah dom itu sendiri adalah satu desa yang yang terdampak dari gempa Jogja 2006. Yes. Satu desa itu namanya Desa Nglepen. Desa Nglepen itu di daerah Panambanan sana. Jadi satu desa itu hancur, sekarang tuh tinggal puing-puing saja, tempatnya sudah tidak layak huni, dan orangnya itu pindah jadi di rumah dom yang ada di teletabis yang ada di bawahnya. Oke. Nah, tempat di atas itu sedang diajukan sebagai suatu geosite. Jadi geosite itu tempat untuk apa ya, belajar lah, laboratorium alam lah istilahnya kayak gitu, laboratorium alam di geologi untuk melihat seperti apa bekas hancurnya suatu desa karena gempa Jogja. Jadi yang paling terdampak itu, jadi satu desa tuh benar-benar hancur, tinggal puing-puing sekarang, dan orang tuh pindah di bawah. Dan itu menarik tempatnya. Jadi puing-puing masih ada, jadi rumah-rumah yang dulu ditinggal itu masih ada di situ, masih berdiri, tapi udah hancur apa segala macam gitu. Itu kalau misalnya jadi tempat wisata pun sebenarnya untuk suatu wisata minat khusus sangat menarik. Yang kedua adalah di Imogiri. Jadi namanya Sesar Opak Bukit Mengger. Sesar Opak Bukit Mengger itu adalah salah satu bukti pergerakan tanah yang terjadi ketika gempa Jogja 2006. Jadi batu itu sobek. Jadi nggak cuma awas segala macam, tapi benar-benar sobek. Karena kita tahu, karena gempa Jogja tadi tertekan oleh lempeng dari selatan Jawa, terus dijenerit bidang lemahnya itu ada di sepanjang Kali Opak. Nah, itu yang kita sebut namanya Sesar Opak. Sesar itu ya bidang ketidakurusan gitulah. Lurus ya. Yang harusnya dulu kayak roti tumpuk begitu sekarang. Suwek. Nah, itu yang paling jelas itu ada di Sesar Opak Bukit Mengger. Gitu. Itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X juga. Tempatnya kan sebenarnya kan bukit dan itu ditambang dulu. Iya. Sekarang pertambangan itu sudah di stop agar nggak hilang kok. Iya. Jadi kan itu kan bekas-bekasnya apa segala macam tuh ada semua itu sebagai tempat untuk napak tilas dari gempa Jogja itu sendiri. Jadi tempat-tempat seperti itu tuh bisa jadi laboratorium alam. Mungkin kalau untuk mahasiswa yang dari geologi ya bisa belajar di situ. Untuk orang-orang yang mau melihat gempa Jogja tuh apa toh sing bergerak gitu loh. Nah, itu di SOBM itu tadi, Sesar Opak Bukit Mengger. Mungkin secara tempat belum belum teratur lah, mungkin belum dipersiapkan segala macam rupa. Cuman kalau misalnya untuk didatangi segala macam itu masih bisa, kita bisa melihat jelas mana bidangnya yang bergerak apa gitu segala macam. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini berarti ada istilahnya recognize ya, ada ada yang Sultan pun tahu kalau di situ ada site yang bisa jadi untuk napak tilas gitu ya. Nah, so far sendiri jenengan kan penggiat
geowisata nih, Iya. geowisata lah, basically-nya Geowisata. dari geowisata. Geowisata itu kan artinya geo dan wisata gitu. Gampangannya ngono. Iya, iya. Oke, nyambung lagi bro. Jadi sempat kita cut soalnya kita pengen menunjukkan kalau stereotipnya anak teknik itu kan gajinya gede jadi motornya ganti dulu. Yuk, iya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi kan usaha apa nih yang udah dijalanin sama si Om Aweng ini untuk setidaknya ngasih tahu lah ke masyarakat umum tuh kalau kita tuh punya wisata yang basically nggak harus sih ya, tapi paling nggak bisa orang tahu nih bahwa kita tuh sebenarnya emang daerah yang banyak aktivitas kebumiannya, Iya, iya. banyak pergerakannya. Bahkan orang bilang kalau Indonesia terkenal alamnya. Alamnya pun ternyata kita baru tahu bahwa alam ini selalu bergerak. Berarti kan apakah mungkin itu tuh selalu ada sumber yang akan terbarui dengan adanya fenomena-fenomena itu? Oke, kalau misalnya dari movementku aja ya kali ya. Iya. Jadi kan geowisata itu sebenarnya saya buat sebagai self project aja sih untuk mengisi waktu pertama. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan wisata yang basisnya geologi kepada masyarakat yang ada di Indonesia secara khusus dan secara umum ada di dunia. Oke. Ya cuman kayak biar ngisi waktu harian aja sih. Sebenarnya kok dari geowisatok itu jadi kan geowisatok jadi geowisatatok. Banyak kayak Mas Galih tadi bilang kan ibaratnya kan Indonesia tuh terkenal alamnya sebenarnya tuh lebih dari itu. Aku pun juga sebenarnya kalau misalnya lihat dari sini aku juga belajar Indonesia itu ternyata ada banyak sekali wisata-wisata yang basisnya itu ternyata geologi gitu loh. Macam-macam. Tujuannya kan untuk itu tadi memperkenalkan dan agar orang-orang itu tahu atau aware terhadap geologi yang ada di sekitarnya paling enggak. Nek ada wong Yojo ki yo ade ngerti Merapi gitu. Betul. Merapi ya segala macam apa sih? Apa aja gimana terbentuknya? Apakah Merapi itu seperti ini dulu? Umurnya berapa sekarang? Evolusinya seperti apa dia? Seperti itu. Jadi orang biar ngerti. Sebenarnya itu aja sih kalau misalnya dari tujuanku sih dari geowisata itu sendiri. Oke. Jadi memang ya tujuannya sendiri dari geowisata ini bukan tentang mau mengekspos bahkan sampai eksploitasi kekayaan, tapi justru malah ini untuk awareness buat masyarakat umum. Kalau memang ya kita sebenarnya kaya gitu loh. Iya. Kayak secara visual, kayak secara otak, kayak secara yang bahkan sumber daya, karena memang ya warisane wong tua leluhur itu ya tanah ini sebetulnya. Benar. Bisa saya contohkan tuh kayak sekarang tuh yang sempat hype akhir-akhir ini kan kayak di Tebing Breksi. Tebing Breksi itu 2014 tuh cuma tambang batu, Mas. Gitu ya. Orang di situ tuh satu orang tuh satu minggu tuh cuma dapat 200 sampai 300 ribu. Oke. Pendekatannya yang dosen-dosen saya lakukan apa segala macam tuh orang nggak percaya mosok gonkong ini ki iso dadi wisata sih gitu loh. Di pendekatan kita lihat orang-orangnya apa segala macam dari 300 ribu tok loh Mas per 3 minggu gitu. Tapi setelah jadi wisata di 2019 Tebing Breksi itu bisa menjadi Big Four tempat wisata yang ada di Jogja. Iya, betul. Dengan pendapatan itu 4 sampai 5 M satu bulan apa ya? Nah, kuy. Gitu. Biyen 300.000 seminggu. Minggu ya. Itu Seminggu. biasanya mangan paling entuke geplak. Yo sego lah, wagu banget yang geplak kan. Untuk petang miliar kaget dong. Itulah contoh-contoh. Itu satu aja, itu baru satu loh. Itu belum lagi yang daerah-daerah yang masih belum tereksplos ya Mas ya. Kayak Kulon Progo mungkin kan. Benar. Mungkin baru beberapa, karena mungkin kalau saya sendiri yang bicara sebagai salah satu pelaku wisata secara reguler tuh kayaknya mau bawa tamu ke sana tuh nyari kendaraannya susah, aksesnya susah gitu. Nah seperti itu, masih banyak lah di daerah-daerah ini. Bahkan yang mungkin kalau jenengan tahu ada fakta kalau di Pantai Gunung Kidul itu juga
masih banyak lagi yang belum terekspos ya pantai-pantainya gitu-gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini apa ada benefit nih buat anak-anak yang suka main, yang suka dolan? Mungkin Mas Awang bisa ngasih beberapa spot yang belum terekspos yang instagramable banget. Jenengan kan udah keliling-keliling nih. Iya. Nah, mungkin bisa di-share itu Mas, kayak di Jogja mungkin kalau mau lihat fenomena apa yang ada. Sebenarnya di Jogja sendiri itu kan secara geowisata ya, ini kan sebenarnya kan saya ulangi, geowisata itu kan wisata minat khusus memang. Betul, betul. Jadi kan emang orang ke situ tuh selain untuk menikmati alamnya juga menikmati ceritanya. Ya. Berarti kayak gitulah, cerita Bahasa dari gaulnya wisatanya anak indie ya, Iya. belum mainstream. Ya kurang lebih. Nah. Justru kok misalnya sekarang tuh malah nggak rame, Mas. Oh, Iya kan? iya benar. Ketika malah baru rame malah belum tadi apa-apa, berarti kayak gitu. Tapi malah justru Siapa tahu nggak justru kena asik. blokade PSBB, ya, gitu kan? Nggak kena lockdown lokal. Makanya jadi secara Yogyakarta sendiri itu kan sudah punya 9. Kalau kita sebut sekarang kan sebagai geoheritage. Heritage ya. Geoheritage itu kan ambil dari heritage, jadi kan warisan geologi yang di situ tempat sebagai yaitu napak tilas suatu. Kalau di Jogja sendiri diproyeksikan sebagai tempat-tempat yang ada untuk kita itu masuk ke lorong waktu bagaimana Pulau Jawa itu bisa terbentuk. Gitu. Dari Pulau Jawa itu dari batuan yang paling tua yang umurnya kira-kira 60 sampai 50 juta tahun yang lalu sampai yang prosesnya modern sekarang. Contohnya kayak di Gumuk Pasir Parangtritis. Nah ini yang saya mau saya selani sedikit nih. Ini para ini yang suka mainan sandboarding di sana ini itu namanya geoheritage, itu warisan itu bakal hilang kalau kamu delosar di sana terus. Jangan bilang kalau Anda gara-gara Anda bucin, gara-gara Anda nuruti istri mau lihat awan di backgroundnya gurun. Jangan nongkrong di sana ya. Ingat itu warisan. Tadi udah sendun nih semua. Yang nomor 2 apa? Selanjutnya apa? Oke, pertama kan ada sand dunes. Jadi Gumuk Pasir Parangtritis yang daerah Bantul. Oke. Nah di Bantul kebetulan cuma itu tok. Ya. Tuh yang suka ke Parangtritis cek dulu sand dunes, nggak usah main sandboardingnya ya. Oke, terus di Sleman itu ada Batu Gamping Eosin, batuan tertua di Jawa. Oke. Terus Itu ada di Sleman. Sleman ya. Terus ada tebing ada tebing breksi. Ya. Ada lava bantal. Oke, itu pasti udah pada nggak asing tuh daerah-daerah berbah piungan tuh. Ada Gunung Api Purbang Langgeran. Wah, tempat bucin-bucin naik gunung. Terus ada Kalingalang. Kalingalang tuh nanti kita bisa ngelihat bioturbasi, jadi bekas-bekas fosil gitu. Oke. Terus ada ngendi kayak jenenge nek Wediombo itu loh. Oke, Pantai di Wediombo itu kan Wediombo, ya. gunung api lama juga. Oke. Wis piro mau? Wis 7. Loro neh iki jadi yang di Kulon Progo. Kulon Progo itu ada bekas tambang mangan keliripan. Oke. Itu yang hitam-hitam itu bro, yang isi baterai itu namanya mangan bro. Itu daerah Kulon Progo sana itu. Terus sih jadi lali aku. Pembawa acara lali. kurang Lali sih. Tapi 8 kira-kira itu sih dari 9. 8 itu yang udah pernah mana aja guys? Udah pernah ke Wediombo pastilah ya. Nyari-nyari bintang, nggak ada sinyal, tempat escape paling bagus di situ. Buat kemah juga boleh. Mana lagi tuh yang 8 tadi, ada yang Kalingalang, ada yang lava bantal dan sebagainya. Yang udah pernah siapa? Tolong komen di bawah. Yang tadi dilupakan sama narasumber, tolong dicatat di bawah juga. Oke ya. Saya lupa satunya. Ini karena memori kita mau habis dan beta tester, jadi jangan dibacotin dulu masalah durasi. Nanti paling kalian juga bakal nyacat ini 10 menitnya minta dikembalikan. Itu aja dari kita. Tetap di rumah aja dan salam anak teknik.